Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam bagi teman-teman semua yang menonton video ini. Di kesempatan yang bahagia ini, kita akan belajar bersama-sama tentang TOEFL, Test of English as a Foreign Language. So, jadi TOEFL ini merupakan salah satu tes penting yang perlu kita kuasai karena banyak manfaat yang bisa kita raih, yang bisa kita dapatkan ketika kita memiliki skor TOEFL yang bagus. Kita bisa menggunakannya untuk lulus kuliah ataupun untuk daftar kuliah. Bahkan kita bisa menggunakan skor TOEFL untuk mendaftar beasiswa dan lain-lain. Untuk itu, melalui video ini kita akan bersama-sama belajar tentang apa itu TOEFL dan apa saja yang diteskan di TOEFL itu. Oke, baiklah. Kita akan mulai. Di dalam TOEFL itu ada tiga jenis skill yang biasa diteskan. Yang pertama itu adalah bagian listening, yang kedua bagian structure, dan yang ketiga bagian reading. Untuk video pertama, kita akan coba dalami dan kita akan pahami bersama-sama, yaitu bagian yang paling umum dipelajari, yaitu tentang TOEFL structure. Oke, baiklah. Eh, TOEFL secara umum berjumlah 140 soal yang dibagi ke dalam tiga bagian. Listening 50 soal, kemudian structure 40 soal, dan reading 50 soal. Untuk video pertama, kita akan coba bahas apa saja sih materi-materi yang muncul di dalam bagian TOEFL structure. Oke, jadi di TOEFL structure ada beberapa materi grammar yang sering atau umum muncul dalam tes asli. Yang pertama biasanya tentang penggunaan quantifiers. Kayak ada beberapa contoh, ada much, ada many, ada little, ada few, dan seterusnya. Kemudian ada articles. Jadi penggunaan articles juga sering muncul di dalam tes TOEFL bagian structure khususnya. Ada tiga jenis di sini, ada an, dan the. Selanjutnya ada parallelism. Oke, ini juga salah satu materi yang paling sering muncul di dalam tes TOEFL. Berikutnya ada inversions. Inversions, jadi materi ini salah satu materi yang cukup menantang dan cenderung sulit untuk dikerjakan bagi yang belum menguasai dan belum kenal dengan materi ini. Akan tetapi kalau sudah kita pelajari dan dengan baik dan kita kuasai, sangat mudah untuk mengerjakan soal ini sebetulnya. Oke, berikutnya ada pronoun, oke, atau kata ganti. Ini juga salah satu materi yang sering keluar di dalam tes TOEFL. Dan yang berikutnya ada correlative conjunctions. Nah, ini juga menjadi salah satu materi yang paling sering muncul dalam tes TOEFL. Oke, coba kita mulai dari pertama ya. Kita bahas yang pertama, yaitu tentang quantifiers. Jadi, dalam bahasa Inggris, quantifiers ini dipakai atau difungsikan untuk memberi atau menekankan jumlah sesuatu atau intensitas sesuatu. Apakah dia sedikit, apakah dia banyak, apakah dia cuma beberapa. Nah, jadi quantifiers. Dalam bahasa Inggris, quantifiers ini dibagi menjadi dua kelompok secara garis besar. Ada kelompok quantifiers yang biasanya diikuti oleh kata benda bisa dihitung. Ada kelompok quantifiers yang harus diikuti oleh kata benda tak bisa dihitung atau uncountable noun. Nah, di sini bisa dilihat contohnya di sini ya, atau list beberapa kata quantifiers yang sering muncul dalam tes TOEFL. Untuk kata benda uncountable, nah kita bisa pakai much, ada little, ada amount. Nah, sedangkan untuk kata benda bisa dihitung, biasanya dipasangkan dengan many, dengan view, sama number. Oke, jadi
ketika kalian tes TOEFL, cukup dikuasai beberapa kata ini, sehingga ketika kita mengerjakan soalnya, kita bisa menjawab dengan benar. Oke, coba kita langsung ke latihan soal supaya menambah pemahaman kita. Oke, Oke, kita lihat di sini ada 6 soal tentang penggunaan quantifiers. Nomor satu, ya nomor satu di sini kalau kita lihat kata benda yang ada dalam sentence ini itu adalah people. Nah, people ini kalau kita telisik lebih dalam, dia masuk kata benda bisa dihitung. Nah, sehingga karena dia benda bisa dihitung, maka kita harus menggunakan many. Jadi di sini jawabannya harusnya many. Oke ya. Oke. Nomor dua, coba kita analisis. Nomor dua ini dia konteksnya ngomongin atau membicarakan tentang makanan. Nah, sehingga karena dia tentang makanan, secara umum makanan itu dikategorikan kata benda tak bisa dihitung. Nah, karena dia masuk kata benda tak bisa dihitung, maka kita menggunakan much. I wasn't very hungry. I didn't eat much. Oke, ya. I didn't eat much. Alright, oke. Nomor tiga. I know Paris very well. I've been there blah 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 times. Oke, kalau kita lihat di sini, kata-kata times yang artinya beberapa kali. Ya, di sini ada tambahan s penanda jamak. Umumnya kata benda yang bisa ditambah s itu menandakan bahwa benda itu bisa dihitung atau countable noun. Sehingga karena times masuk kata benda bisa dihitung, maka quantifiers yang kita pakai adalah many, bukan much. Alright. Lanjut nomor 4. How blah 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 milk do you want in your office? Oke. Sekalipun kita tidak memahami kalimat ini secara detail, tapi kalau kita terlatih mengerjakan soal TOEFL, kita bisa menjawabnya dengan benar. Ya, yang benar di sini ini pakai many atau pakai much. Kalau kita lihat kata benda di sini adalah yang jadi fokus atau subjek kalimatnya milk ya. Yang ditanyakan milk. Nah, milk itu masuk kata benda tak bisa dihitung. Nah, sehingga kena dia kata benda tak bisa dihitung, kata atau quantifiers yang kita pakai adalah much. Oke ya, much. Alright. Dan yang berikutnya, I don't read very much. I haven't got blah 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 books. Oke, kalau kita lihat di sini, books di sini ada penambahan s di belakangnya. Nah, ini seperti biasa, kata benda yang ditambah s di belakangnya itu penanda bahwa kata benda itu adalah kata benda yang bisa dihitung atau countable. Nah, sehingga kita bisa menggunakan many quantifiers yang tepat di sini ya, many books. Oke. Oke, saya rasa paham semuanya untuk materi yang pertama ini. Kita coba pindah ke materi yang berikutnya. Oke, yang kedua tentang articles. Articles ini menjadi salah satu materi yang paling sering muncul juga dalam tes TOEFL. Ada 3 jenis articles di sini, ada an, dan the. Biasanya dalam tes TOEFL, pembuat soal ya mengetes kemampuan kita dalam penggunaan articles ini dengan mengganti atau menukar posisi dari an, dan the ini. Oke ya, kalau secara umum dan an itu dipakai untuk kata benda yang dia belum spesifik di dalam pembicaraan atau masih bersifat umum. Sedangkan the adalah artikel yang dilekatkan dengan sebuah kata benda yang sudah spesifik dan sudah diketahui sebelum atau ketika obrolan sedang dilakukan. Kayak ya.
Contoh di sini ada I have a book, saya punya sebuah buku. Ya, saya punya sebuah buku, cuma bukunya yang mana karena kita belum tahu. Makanya dia tidak spesifik. Yang kedua, I eat an apple. Saya makan sebuah apel. Oke, kita tidak tahu apel yang mana yang dimaksud. Oke, maka kita menggunakan artikel a dan an. Sementara kalau misalnya kata benda yang kita maksud itu sudah dipahami oleh lawan bicara kita, tanpa kita beri keterangan lebih lanjut, nah kita bisa menggunakan the. Contoh di sini, we live on the earth. Nah, the earth di sini, earth, bumi, tanpa kita jelaskan pun pasti orang-orang tahu mana bumi yang dimaksud. Nah, karena dia spesifik, merujuk ke satu hal, maka kita menggunakan artikel the. Oke, coba kita lihat di sini. Eh, Nah, penggunaan sama an, bedanya kalau biasanya diikutkan dengan kata benda yang diawali huruf konsonan. Sementara yang eh, an biasanya dipakai atau diikutkan dengan kata benda yang berawal huruf vokal. Oke ya, kita lihat contohnya di sini. Elephant is a big animal. Nah, kalau kita lihat di sini, elephant-nya dia berawalan huruf vokal. Sehingga artikel yang paling tepat adalah yang bukan yang yang kedua, she is bla 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 intelligent woman. Oke, kalau kita lihat kata benda yang di sini, wanita pintar, ya, intelligentnya diawali huruf vokal i. Nah, sehingga artikel yang paling tepat untuk kita gunakan di sini adalah yang an. Oke. Dan yang ketiga, bla 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 apple a day keeps the doctor away. Oke ya. Kalau kita lihat di sini ada apple di sini. Apple-nya di sini di awal huruf konson, huruf vokal a. Nah, sehingga secara otomatis ya karena di awal huruf vokal di kata apple, maka artikel yang tepat adalah yang kan. Oke, yang berikutnya, he is bla 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 engineer. Ya, engineer. Engineer di sini ini dia diawali huruf vokal e juga. Nah, sehingga yang tepat adalah yang en. Oke, jadi itu silakan didalami ya sendiri secara mandiri tentang penggunaan sama en. Jadi en secara arti itu sama dan fungsinya sama untuk merujuk ke satu hal yang tidak spesifik. Bedanya kalau dilekatkan dengan kata benda yang berawal huruf dan bunyi hurufnya biasanya konsonan, sedangkan en dilekatkan atau diikutkan dengan kata benda yang bunyi sama awal hurufnya itu adalah vokal ya a e u e o. Alright. Oke, kita coba lanjut ke slide berikutnya. Oke, ini adalah materi yang ketiga dari structure yang paling umum dan yang sering banget muncul, yaitu tentang paralelism. Paralelism ini bisa kita pahami dari nama materinya saja, itu sudah tergambar sebetulnya. Ini ngebahas tentang apa? Paralelism itu adalah sebuah konsep grammar atau tata bahasa dalam bahasa Inggris yang mengharuskan kita untuk menyamakan menyamakan tata bahasa atau level bahasa yang kita pakai dalam sebuah kalimat atau paragraf lah. Misal, dalam sebuah kalimat kita tuh mau menyebutkan beberapa kata sifat. Nah, maka jenis kata yang kita pakai harus sifat semua. Tidak boleh misalnya yang pertama kata sifat, kedua kata sifat, ketiga jadi kata kerja. Nah, dia nggak paralel berarti. Oke? Atau misalnya dalam kalimat kita yang lumayan panjang, kita itu menggunakan kalimat perbandingan misalnya. Nah, maka perbandingannya harus disamakan. Itu namanya paralelism. Oke, sebagai contoh di sini ya, they will plan the event, coordinate with vendors, and execute the problems flawlessly. Oke, kalau kita lihat di sini ya, they will plan. Oke, mereka akan merencanakan ini kata kerja. Oke, verb, koma, coordinate. Nah, ini juga verb.
Oke ya. Kemudian execute ini juga verb. Nah, jadi dalam satu kalimat ini karena dia menggunakan tiga kata kerja, maka semua harus kata kerja bentuknya. Ada plan, coordinate, and execute. Yang berikutnya, she enjoys reading, writing, and traveling. Oke, kalau kita lihat di sini, she enjoys ada reading, verb ing, oke, ada writing, oke ini verb ing juga, kemudian ada traveling, oke ini juga verb ing, oke sehingga dia sama, ya paralel, reading, writing, and traveling. Oke, jadi kalimatnya benar dia. Yang ketiga, Danny wants to visit Paris, explore the museums, and taste the local cuisine. Di sini, Danny wants to visit. Oke, ini kata kerja. Kemudian explore is a verb, kata kerja juga. And taste, ini juga kata kerja. Oke, sehingga dia paralel. Kira-kira seperti itulah simpelnya materi tentang paralelism. Oke, coba sekarang kita ke latihan soal. Oke, kalau kita lihat di sini, ada beberapa latihan soal di sini. The cake is sweet, moisture, and delicious. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau kita analisis, sweet itu kata sifat. Oke, moisture itu kata benda. Sedangkan delicious kata sifat. Oke, jadi ada satu kata yang dia tidak paralel, tidak sama kelas katanya. Sifat, benda, sifat. Nah, jadi harusnya kata benda moisture diubah ke sifat jadi moist. The cake is sweet, moist, and delicious. Oke. Jadi yang salah itu adalah yang moisture. Yang kedua, her presentation was clear, concise, and information. Oke ya, kalau kita lihat di sini ada kata-kata clear, ini adalah kata sifat, ada concise juga kata sifat, information yang terakhir, information kan kata benda. Nah, jadi dia nggak paralel. Sehingga kata information harus dibuat ke sifat. Sehingga clear-nya sifat, concise-nya sifat, information-nya pun akan jadi kata sifat. Sehingga dia paralel. Oke, yang terakhir coba ya. The new policies are effective, efficiency, and innovative. Dalam kalimat ini kalau kita analisis, the new policies are effective. Effective kata sifat, ya sifat. Efficiency, this word categorized as a noun. Oke, jadi kata efficiency ini dikategorikan a noun. Oke, ya, innovative ini kata sifat. Oke, jadi sifat, benda, sifat. Nah, bendanya berarti nggak paralel dengan yang lain. Sehingga efficiency harusnya efficiency. Biar dia bisa menjadi sifat dan paralel dengan kata yang lain. Oke, jadi itu kira-kira tentang parallelism. Ya. Jadi penyamaan kata ataupun struktur kalimat yang kita pakai dalam bahasa Inggris. Oke, ya, semoga bisa dipahami penjelasan Mister. Oke, dan ini yang berikutnya. Ini materi yang cukup menantang sebetulnya ya tentang inversi. Inversi ini apabila belum kita kuasai agak repot mengerjakan soalnya dan lumayan menantang. Akan tetapi kalau inversi ini sudah kita kuasai, maka ini sangat mudah sebetulnya untuk dipahami materi inversi ini. Inversi itu inversions ya kalau dalam bahasa Indonesianya itu pembalikan. Jadi variasi bahasa atau variasi kalimat ya supaya kalimat kita nggak begitu-begitu saja, level kalimat kita nggak level intermediate atau upper intermediate. Nah, maka boleh kita variasikan bentuk dan susun kalimatnya biar level kalimatnya naik jadi level apa mahir atau advance. Nah, dalam bahasa Inggris ada tata caranya dalam membalik apa namanya kalimat. Istilahnya itu inversi dalam bahasa Inggris dalam dalam dunia TOEFL ya. Nah, mudahnya untuk mengerjakan soal inversi ini yang perlu kita kuasai adalah apa penyebab atau aturan-aturan apa yang menyebabkan sebuah kalimat bisa diinversi.
Oke, nah ada beberapa aturan. Pertama, kalau kalimat itu diawali oleh ekspresi negatif, ya, dia misalnya never, kan nggak pernah, nah itu negatif kesannya atau maknanya. Seldom, hardly, barely, no sooner, little, nowhere, not only. So those word have a negative meaning like, or expressions. Ya. Jadi kalau ada kalimat yang diawali sama ekspresi ini, maka subjek verbnya itu boleh dibalik. Oke ya. Contoh di sini, never. Oke, have I seen. Have-nya ini kan kata kerjanya, I-nya subjek. Nah, jadi kata kerja dulu yang ditaruh di depan baru subjek. Normalnya kan I have never. Nah, I have subjek verb. Nah, ini tidak. Karena never-nya di awal, maka kata kerjanya bisa dibalik. Ya, never have I bla 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 bla. Lagi misalnya seldom do we get. Oke, ada kata kerja do, ada kata kerja do dulu di sini, baru ada subjek we di depannya. Never, seldom do we get to see such amazing performance. Oke ya. Contoh lagi, hardly. Nah, ini ekspresi negatifnya. Nah, ini kata kerjanya, verbnya. Ya. Hardly had he finished speaking. Jarang eh, dia ya menyelesaikan pembicaraannya. When the lights went on. Oke, jadi posisi dari subjek he sama head-nya itu dibalik, ya boleh dibalik karena ekspresi negatif hardly-nya itu diletakkan di depan. Hardly had he finished speaking when the lights went on. Oke, dan seterusnya. Ya, silakan nanti dipelajari dan dikuasai di rumah masing-masing. Ya. Karena untuk bisa menjadi ahli dalam TOEFL atau punya skor yang tinggi dalam TOEFL, ya kita harus terus belajar dan konsisten dalam mengembangkan kemampuan diri. Oke, kita coba lanjut. Oke, berikutnya, tadi yang pertama tadi, inversi itu boleh dilakukan kalau misalnya kalimat kita diawali oleh ekspresi negatif, ya. Ada never, seldom, dan seterusnya tadi. Nah, yang kedua, pembalikan juga bisa dilakukan kalau kalimat kita diawali oleh ekspresi tempat. Nah, ini nih ya, ekspresi tempat seperti ini. Ada on the hill, in the garden, under the oak tree, by the river bank, dan seterusnya. Oke, jadi bisa dibalik subjek verb kita kalau kalimat kita diawali oleh ekspresi tempat seperti ini. Dan yang ketiga, subjek verb juga bisa diterapkan dalam kalimat conditional sentence, yaitu conditional sentence yang type 3 yang dia menggunakan had. Contohnya di sini, had I known. Oke, ini kan had-nya kata kerja, I-nya baru subjek. Jadi dibalik dia posisinya. Ada type 2 ya yang pakai were. Were she. Oke, di sini ada were-nya di depan baru diikuti oleh she. Kata kerja were dulu atau to be were dulu baru subjek di depannya. Jadi bisa dibalik seperti itu dalam konteks inversi ya karena dia diawali oleh kalimat conditional sentence. Dan yang ketiga, type 1 yang menggunakan should. Oke, jadi untuk kalimat conditional sentence memungkinkan untuk ada inversi atau pembalikan subjek dan verb dengan syarat type 3 yang menggunakan had, type 2 yang menggunakan were, sama type 1 yang menggunakan should. Oke, ya, semoga bisa dipahami dan membantu Bapak Ibu semua yang nonton video ini dalam memahami TOEFL TAS. Teman-teman yang menonton video ini, di kesempatan yang baik ini kita akan lanjutkan pembahasan TOEFL kita, yaitu skill yang kedua mengenai uh, listening, ya bagian listening. Kemarin kita sudah bahas TOEFL bagian structure, dan sekarang kita ke bagian listening. Oke, jadi untuk TOEFL bagian listening ini adalah salah satu tes yang cukup menguras tenaga ya, dan juga pikiran karena kita harus memahami apa yang disampaikan oleh pembicara di dalam speaker
Tetapi di saat yang sama kita juga harus mencari jawaban. Cuma ada satu kunci yaitu terus belajar. Oke, di kesempatan kali ini kita akan coba mengenal seperti apa sih bagian listening section. Jadi dalam tes TOEFL ada tiga bagian, ada listening, reading, dan structure. Nah, itu listening. Kita akan coba kupas tuntas di kesempatan kali ini. Secara total, listening itu berisi 50 pertanyaan. Ya, 30 pertanyaan pertama itu mengenai dialog pendek. Jadi ada dialog pendek antara dua orang. Kemudian orang ketiga akan bertanya tentang apa yang sedang diobrolkan oleh kedua orang tersebut. Kemudian 10 soal kedua, kita akan membahas tentang hampir sama dengan soal tipe yang pertama, yaitu dialog juga, akan tetapi dia lebih panjang. Jadi seperti pembicaraan atau dialog dua orang yang lumayan panjang, saling berbalas pertanyaan begitu. Nanti di akhir akan ditanyakan mereka ngebahas apa dan seterusnya. Kurang lebih ada 10 pertanyaan. Kemudian yang terakhir ada 10 pertanyaan lagi yang dia sifatnya monolog. Jadi biasanya settingnya akan ada seorang dosen menjelaskan tentang sesuatu, kemudian kita ditanyakan apa yang sudah diuraikan atau dijelaskan oleh si dosen tadi di dalam monolognya. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi ada 50 soal di bagian listening. Oke, kita coba lanjut mengenal seperti apa sih eh, bentuk dan soal ya jenis soal di bagian listening. Bisa dilihat di sini, ini adalah short conversation one. Ada dua orang yang akan bercakap-cakap, yaitu students dan librarian. Oke, lihat, coba kita latihan ya. Hi, I'm looking for a book on environmental science. Do you know where I can find it? Oke, kemudian librarian menjawab, Sure, you can find books on environmental science in the science section, which is on the second floor. The call number for the environmental science are between 500 and 599. Students, thank you. I'll have that now. Oke, jadi itu percakapannya students, librarian, dan student lagi. Setelah itu akan diikuti oleh beberapa pertanyaan. Di sini contohnya, where can students find books on environmental science? Di mana kira-kira si siswa itu bisa menemukan buku ya dengan tema-tema eh, lingkungan. Di situ yang A, in the history section, apakah ada? Sepertinya bukan ya. Sepertinya bukan, ini yang A ini salah. Yang B, in the science sections on the second floor. In the science sections in the second floor. Oke, ini kemungkinan benar ya. Yang ketiga, in the literature sections. Oke, ini juga salah. Karena dia literature di sini, sementara yang dicari adalah environmental science. Yang terakhir, the reference sections in the third floor. Oke, di sini kan second floor, not the third floor. Oke, jadi yang nomor satu, jelas jawabannya itu adalah yang A, karena ini yang paling sesuai dengan informasi yang ada di dalam percakapan. Oke, contoh yang kedua. What is the ring of call numbers for environmental sunspots? Berapa nomor yang bisa dihubungi ya untuk buku-buku yang bertema science, ya, environmental science. Kalau di percakapan 500 and 599. Oke, kita lihat di pilihan. Yang A jelas salah, yang B jelas salah, yang D jelas salah. Maka jadi jawabannya yang C. Oke, that's good. Jadi seperti itu ya, contoh percakapan di soal TOEFL bagian listening. Kita coba lanjut ke slide berikutnya. Ya, ini contoh yang kedua. Coba kita pahami bareng-bareng. Student sama professor ya. Professor, I wanted I wanted to ask if I could extend the deadline for the assignment. I've been having trouble with my research. Professor, I understand. How much extra time do you need?
Student, just 2 more days would be really helpful. Professor, all right, I'll grant you an extension until Friday. Please make it sure to submit by then. Oke, ya. Jadi itu percakapan antara profesor dan student. Kemudian diikuti oleh 2 pertanyaan yang coba kita bahas dan kita jawab bareng-bareng. Soal pertama, why is the student asking for an extensions on the assignment? Kenapa sih si siswa itu minta perpanjangan ya dalam mengerjakan apa namanya tugasnya? Kalau kita lihat di teks, penyebabnya adalah having trouble with his research or her research. Coba kita lihat di pilihan yang A, the students need more time to study. Oke, ini kayaknya bukan. Tidak sesuai dengan informasi di dalam teks. Yang berikutnya, the students is having trouble with their research. Oke, ini kita simpan dulu. Yang C, the students forgot about the assignment. Oke, ini kayaknya bukan. Tidak sesuai dengan informasi yang ada di dalam teks. Kemudian yang D, the students want to rewrite the entire paper. Oke, jadi jawabannya kalau kita lihat percakapan yang ada di sini, yang paling tepat adalah yang B. The students is having trouble with the research. Oke ya. Yang nomor 2, when is the new deadline for the assignment? Oke, kapan deadline terbaru untuk tugas yang diberikan? Kalau kita lihat di sini, si profesornya bilang until Friday. Coba kita lihat di pilihannya, tomorrow jelas salah, Thursday jelas salah, next Monday jelas salah. Jadi jawaban yang tepat adalah Friday. Oke, ini contoh kedua dari bagian listening. Semoga bisa dipahami. Oke, coba kita lanjut ke yang ketiga ya. Ini contoh ketiga dan semoga menambah pemahaman rekan-rekan semua. Oke, contoh ketiga, ada student ya sedang bercakap-cakap dengan teaching assistant. Oke. Hi, I'm having some trouble understanding the last chapter of the textbook. Could you help me with that? Okay, teaching assistant. Sure, which part of the chapter is confusing? Student, it's mainly the sections on statistical analysis. The formulas are hard to follow. Teaching assistants, no problem. Let's go over the key formulas together during my office hours tomorrow. Does that work for you? All right. Coba kita jawab soal nomor 5 dan 6 ya. What is the student struggling with? Oke, kira-kira si siswa ini sedang berjuang memahami apa sih? Oke, kalau kita lihat di sini, statistical analysis and formulas. Oke, oke ya. Writing report, understanding the class lectures. Oke, kalau kita lihat percakapan di sini, si siswanya sedang mengalami kesulitan lah gitu dalam memahami ya bagian statistical analysis sama formulas ya are hard to follow. Nah, kalau kita lihat di pilihan, yang paling sesuai itu adalah yang B. Oke ya. Sedangkan pilihan yang A, textbook chapters ini masih umum dia, ya kurang tepat. Kalau yang C, writing a report, kurang tepat. Yang D, understanding the class lectures, ya kurang tepat. Oke, yang terakhir, when will the students get help with the textbook material? Oke, kapan si siswa ini akan mendapatkan bantuan? Kalau dalam percakapan disebutkan during my office hours tomorrow. Oke, jawabannya yang jelas adalah yang B. Kalau after class today is incorrect. This evening via email is incorrect. In the next lecture is incorrect. Oke, ya itu kira-kira contoh soal dan bentuk percakapan di dalam TOEFL bagian listening. Semoga bisa dipahami, terus belajar dan berlatih, karena itu kunci untuk bisa dapat skor TOEFL yang tinggi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan bahasan TOEFL kita, yaitu bagian ketiga tentang reading. Kita akan mengenal apa itu reading dan
apa saja sih pertanyaan-pertanyaan yang muncul di bagian reading. Oke, jadi TOEFL itu tuh memiliki tiga bagian tes ya, dari mulai listening, structure, kemudian reading. Dengan total soal 140 soal, listening 50 soal, structure 40 soal, kemudian reading 50 soal. Khusus untuk reading, umumnya reading itu tuh terdiri dari 5 passage ya, atau lima teks bacaan. Setiap bacaan itu ada 10 pertanyaan kurang lebih. Jadi dari teks pertama pindah ke teks kedua, pindah ke teks ketiga sampai terakhir, bentuk dan tipe pertanyaannya itu tuh sama, tentang ide pokok lah, tentang rujukan kata, tentang sinonim kata dan seterusnya. Oke, jadi tidak ada rumus tertentu sebetulnya yang perlu kita kuasai. Di bagian reading yang ada itu adalah kalau kita mau tinggi skor readingnya ya banyak baca, banyak berlatih biar pemahaman kita tentang teks bahasa Inggris meningkat. Oke, mari bersama-sama kita kenali ya apa itu reading dan apa saja sih tipe soal yang muncul. Oke, jadi secara umum ada satu, dua, tiga, ada 6 bentuk ya, 6 bentuk soal lah yang sering muncul di dalam tes TOEFL bagian reading. Pertama itu biasanya bertanya tentang factual information. Jadi soal bertanya tentang informasi-informasi fakta di dalam teks. Yang kedua, negative factual information. Nah, jadi biasanya ada pertanyaan yang bertanya tentang hal yang tidak ada dalam teks. Jadi fakta yang tidak disebutkan di dalam teks. Nah, kita bisa tidak mengidentifikasi ya, mana fakta yang ada dalam teks dan mana yang tidak ada dalam teks. Kemudian ada inference ya questions. Inference questions ini biasanya menyimpulkan gitu ya, menyimpulkan bacaan. Bisa dari paragraf, bisa secara keseluruhan. Kemudian ada pertanyaan tentang vocabulary question, ya, tentang kosakata. Kemudian ada lagi pertanyaan tentang ide pokok. Nah, ini yang paling sering muncul. Dan terakhir tentang detail question. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang menanyakan tentang hal-hal detail dalam teks. Oke, coba biar lebih paham, kita gali satu-satu. Pertama, tipe soal yang sering muncul di tes TOEFL bagian reading adalah factual information question. Jadi pertanyaan yang bertanya tentang informasi fakta dalam teks. Contohnya di sini ya, ada sebuah paragraf di sini, kemudian ada pertanyaan. According to the passage, which of the following is true about the Amazon rainforest? Jadi berdasarkan teks yang diberikan, mana sih informasi antara A, B, C, dan D itu yang betul, yang fakta ada dalam teks tentang Sungai Amazon, hutan Amazon. Kalau kita lihat di sini ya, kalau kita lihat pilihan yang A ini terletak di Brazil saja. Kalau kita lihat di teks, dia tidak hanya terletak di Brazil ya, apa namanya hutan Amazon. Dia ada di Peru, ada di Brazil, ada di Kolombia. Jadi lebih dari satu. Tidak hanya Brazil lokasi dari hutan Amazon. Jadi yang A ini jelas salah, tidak sesuai fakta dalam teks. Yang B, it helps regulate the earth climate. Oke, dia membantu apa namanya meregulasi ya, cuaca dunia. Oke, sepertinya ini benar ya. Kita simpan dulu ini nih, regulating the earth climate. Oke, berarti yang B ini sesuai fakta yang disebutkan dalam teks. Yang C, it is the smallest. Oke, ini jelas salah ya. Hutan Amazon tidak terkecil di dunia. Kemudian it contains only common three species. Enggak, hutan Amazon itu berbagai macam jenis spesies ada di sana. Ini nih, what range of plant and animals. Oke, jadi pilihan tepat yang sesuai fakta ada dalam teks adalah yang B. Oke, ini adalah pertanyaan atau jenis soal yang bertanya tentang fakta ya, fakta di dalam teks. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya ya. Oke, nah ini adalah jenis pertanyaan yang kedua, yaitu negative factual information.
Jadi hampir sama sebetulnya dengan pertanyaan yang pertama, akan tetapi pertanyaan ini lebih ke mengetes kemampuan kita dalam mengidentifikasi dan mengeliminasi mana fakta yang tidak disebutkan dalam teks. Oke, kalau kita lihat di sini contohnya ya, according to the passage, which of the following is not mentioned? Oke, jadi dari pilihan A, B, C, D, mana nih yang nggak disebutkan dalam teks ya? Yang pertama di sini, sea exploration begin in the 15th century. Bener nggak? Oke, bener ya. Disebutkan di sini nih kalau sea explorations itu conducting ya dimulai di abad ke-15. Alright. Portugal dan Spain were involved in the sea explorations. Bener nggak kalau Portugal dan Spain ini masuk dalam apa namanya terlibat dalam eksplorasi Portugal sama Spain? Oke, juga betul ya. Ada. Kemudian Christopher Columbus discovered the Americas in 1492. Benar nggak ini? Oke, benar ya. Sesuai fakta nih disebutkan di sini Christopher itu yang menemukan Amerika tahun 1492. Oke, yang terakhir, European first discovered trade route to Australia. Oke. Nah, yang terakhir ini ya, yang D ini nggak ada di dalam teks ya. Informasinya tidak akurat. Nah, maka dari pilihan A, B, C, D yang tidak disebutkan dalam teks adalah yang D. Oke. Nah, ini adalah pertanyaan yang sifatnya negatif factual. Fakta yang tidak disebutkan dalam teks, tak bisa tidak kita mengidentifikasinya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ya, semoga teman-teman semua nambah paham. Oke, pertanyaan berikutnya adalah tentang inference questions. Nah, biasanya pertanyaan ini berguna untuk mengetes kemampuan kita di dalam menyimpulkan bagian-bagian tertentu di dalam teks itu. Ya, jadi misalnya apa sih kesimpulan paragraf pertama? Apa sih kesimpulan dari pernyataan si orang A ini dalam teks? Nah, seperti jadi kita disuruh untuk menginterpretasikan gitu ya pendapat seseorang dalam teks itu. Oke, kalau kita lihat di sini, what can be inferred about why some people do not exercise regularly? Apa yang kita bisa simpulkan mengapa kok beberapa orang tidak melakukan olahraga ya secara rutin. Oke, kalau kita lihat di sini, they are not aware of the health benefit exercise. Oke, coba kalau kita lihat di sini ya, many people believe that exercise is essential for a healthy lifestyle. Regular physical activity can improve cardiovascular health, increase energy levels, and reduce the risks of chronic diseases such as diabetes and heart disease. Despite the obvious benefit, many individuals struggle to maintain a consistent exercise routine due to busy schedules or lack of motivation. Oke, kalau kita lihat di teks, penyebab orang nggak bisa apa namanya konsisten gitu ya dalam berolahraga adalah karena sibuk, tidak kemudian kurang motivasi. Nah, kalau kita lihat di sini apa nih yang benar? Yang B, oke, jawabannya yang B ya, karena sesuai dengan ada yang apa yang ada dalam teks. They face challenges such as time constraints and lack of motivation. Oke, jadi yang B, penyebab orang mengapa tidak mau berolahraga dengan rutin. Nah, ini jenis pertanyaan menyimpulkan dari sebuah paragraf. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Oke, ini adalah salah satu jenis pertanyaan yang paling sering muncul dan pasti muncul dalam tes TOEFL. Jadi tujuan dari pertanyaan ini adalah untuk mengetes penguasaan kosakata ya seluas apa penguasaan kosakata kita. Maka ada pertanyaan tentang vocabulary. Biasanya bertanya tentang sinonim ya atau kedekatan makna. Contoh di sini eh, kata-kata meticulous ini kira-kira maknanya dekatnya dengan mana atau sinonimnya apa? Meticulous itu bisa diartikan hati-hati atau teliti ya atau tepat lah. Jadi dari pilihan A, B, C, D yang paling tepat itu adalah yang precise. Oke, jadi jawabannya yang D, sinonim dari meticulous. Oke, that's good.
Oke, kita lanjut ya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Oke, nah ini adalah soal yang juga pasti keluar dalam tes TOEFL, yaitu bertanya tentang ide pokok ya dari teks yang sedang dibahas biasanya. Kalau kita lihat di sini contoh soalnya, what is the main idea of the passage? Ide pokok itu biasanya dia letaknya di awal kalimat, ya, di awal paragraf. Biasanya dia di kalimat pertama, paragraf pertama, atau di akhir sekalian. Atau juga biasanya ide pokok itu tidak disebutkan secara jelas di dalam teks, tapi kita disuruh menyimpulkan sendiri kira-kira ide pokok dari teks ini apa. Nah, maka untuk bisa melatih kepekaan itu, yang dibutuhkan adalah berlatih terus-menerus ya, supaya kita bisa menangkap gambaran besar apa sih eh, ide pokok dari teks yang sedang dibahas. Oke, kalau dilihat di sini, apa ide pokok dari teks di atas ya? In recent years, electric vehicles have gained significant popularity as more people are looking for environmentally friendly alternative to traditional gas-lines powered cars. Oke ya. Oke, kalau kita lihat ya di teks ini, di paragraf ini, ide pokoknya itu adalah ingin menunjukkan bahwa kendaraan listrik itu tuh semakin populer ya kan di kalangan masyarakat, karena tadi karena banyak masyarakat sadar akan pentingnya menjaga lingkungan, pentingnya untuk terus meningkatkan lah keamanan dan kebersihan serta keberlangsungan hidup kita. Jadi dari A B C D ini yang paling tepat itu adalah yang B. Electric vehicles are gaining a popular as a green alternative to traditional cars. Oke, dan seterusnya. Oke, mudah dipahami. Yang penting terus berlatih dan jangan lupa untuk konsisten. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah terakhir ya, pertanyaan terakhir. Ini adalah salah satu jenis pertanyaan yang sering muncul di TOEFL, yaitu bertanya tentang informasi detail dalam teks ya. Biasanya tanya tentang tahun, ya, tanya tentang lokasi dan seterusnya. Intinya detail. Contoh di sini, according to the passage, when was the Eiffel Tower completed? Nah, kayak kapan sih uh, Menara Eiffel itu selesai? Kalau kita lihat di sini, located in Paris was completed in 1889. Oke, tahun 1889 ya, completed-nya. Oke, dan dia Oke, dan tingginya kurang lebih 330 meter ya. Oke, jadi jawabannya berdasarkan teks ya. Menara Eiffel ini selesainya tahun 1889. Oke, jadi jawabannya yang B. Oke, terima kasih teman-teman semua. Itu sekelumit perkenalan tentang reading. Semoga bisa dipahami. Kunci satu kalau mau TOEFL tinggi, keep studying, keep practicing. Sometimes we're going to be bored in improving our English skills, but believe me, if you want to have a good score and a high TOEFL score, you have to fight back your laziness. Thank you and see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.